lagi di ibadah online. Nah, adik-adik bersukacita nggak hari ini? Ada sukacita, amin. Adik-adik udah pada mandi? Nah, duduk yang manis ya adik-adik. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, semuanya siap. Kita mau buka hati kita. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah kita. Yuk, tutup mata adik-adik sekarang. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh beribadah. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kakak-kakak yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua adik-adik katakan amin. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, yang selalu melindungi dan menyertai kita. Yuk adik-adik, angkat tangan adik-adik, buka hati adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan dan katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Yuk. Bapakku baik, adik-adik sekali lagi ya. Angkat tangan adik-adik. Haleluya. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Yuk adik-adik katakan terima kasih Bapakku. Ayo adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri yuk. Kita gerakan badan kita. Kita gerakan tangan kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kakak mau sapa adik-adik pada pagi hari ini. Yuk tangannya direntangkan sekarang. Siap ya? Siap? Yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuk, 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 cuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk lagi ya, adik-adik siap? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuk, 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 cuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Haleluya. Nah, adik-adik udah bersukacita ya. Sekarang adik-adik, kakak mau kasih tahu loh adik-adik. Kemarin hari Kamis tanggal 21 Mei
Siapa yang tahu hari apa itu? Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak ceritanya? Mau tahu nggak adik-adik? Kalau mau tahu, sekarang kita mau nonton filmnya. Adik-adik siap? Nah, sekarang duduk yang manis, nggak boleh kemana-mana, dan kita akan saksikan yang satu ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Adik-adik sudah nonton filmnya? Sudah tahu kan ceritanya? Nah, Tuhan Yesus tuh ada di surga sekarang. Tapi Tuhan Yesus itu menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus di dalam hati kita. Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau adik-adik buka pintu hatinya adik-adik lebar-lebar supaya Tuhan Yesus, Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati adik-adik, menjadi sahabat adik-adik. Nah, adik-adik, ada ayat firman-Nya loh, Wahyu 3 ayat 20. Bunyinya demikian adik-adik. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, adik-adik kita harus buka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus. Nah, yuk kita sekali lagi memuji Tuhan ya. Ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ayo ikutin gerakan kakak lagi ya. Lihat itu begini. Lihat ya. Terus aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Mengetuknya begini.
Dan jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan bersama-sama dengan dia. Ikutin gerakan kakak ya. Yuk kita memuji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Bisa? Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Nah, adik-adik, udah bisa kan? Sekarang, adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian teman-teman kita. Wah, luar biasa, mereka mau memuji Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang manis, kita saksikan yang satu ini.
Nah adik-adik, tadi udah dengarkan kesaksian teman-teman kita ya. Wah luar biasa ya, teman-teman kita memuji menyembah Tuhan. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Elis. Nah adik-adik, duduk yang manis. Sekarang siapkan hati kita, buka hati kita untuk firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus menolong kita supaya mengingatkan kita akan firman Tuhan dan kita mampu melakukannya bersama Roh Kudus. Ayo adik-adik, kita akan menyembah Tuhan ya. Buka hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya, haleluya. Buka hati adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Yesus, tolong kami Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oh terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk mendengar firman-Mu, supaya kami menuruti segala perintah-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua adik-adik katakan amin. Yuk kita dengarkan firman Tuhan.
Shalom adik-adik. Kita bersyukur di mana pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu online. Puji Tuhan adik-adik, kita semua dikasih kesempatan untuk mau datang kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan dengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur. Apa kabar adik-adik? Tentu kabar baik, tentu sehat semua ya adik-adik. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Aku mensyukuri hidupku. Di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, Tuhan mau supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, baik atau tidak baik, Tuhan Yesus mau supaya adik-adik terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, karena kita punya Yesus yang dahsyat, yang ajaib. Tahu nggak adik-adik, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita mengucap syukur. Bersyukur adalah mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah kita terima. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Apa yang kita punya saat ini semuanya dari Tuhan. Kita ucap syukur. Adik-adik, tahu nggak? Kalau adik-adik adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, berharga di hadapan Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena kita istimewa, adik-adik. Jadi kita harus mengasihi Tuhan, ya, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, karena kita segambar dengan Allah. Apa yang Tuhan Yesus senangin, kita juga harus senang. Jadi kita jangan lagi berbuat dosa adik-adik. Kita jangan lagi berbuat jahat. Karena kita diciptakan untuk hanya memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bersyukur atas kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia-Nya kita ada sebagaimana kita ada. Kita sehat, kita kuat, kita bisa sekolah, kita bisa apa-apa yang kita punya saat ini, adik-adik. Tapi ketika adik-adik mensyukuri hidup saat ini, berarti adik-adik bisa menerima keadaan dirinya, ya, adik-adik secara fisik dalam keadaan apapun, ya. Kita tidak boleh bersungut-sungut, tapi kita terus mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun ada yang punya keterbatasan fisik, ya, merasa berbeda dengan teman-teman yang lain, tetap mengucap syukur. Mungkin ada itu yang lahir secara tidak sempurna, yang ada yang lahir di bisu, tidak bisa berbicara, ada juga yang lahir karena tangannya sebelah ada, tapi tetap semua mengucap syukur karena Tuhan mengasihi dia. Ada kemuliaan Tuhan pada anak-anak itu. Semua berharga di mata Tuhan. Jadi semua anak-anak di muka bumi ini, adik-adik, Tuhan mengasihi. Walaupun kita berbeda fisik, ada yang warnanya putih, kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning,
ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, seperti orang Papua ya adik-adik, rambutnya keriting sekali, tapi semua berharga di mata Tuhan, semua istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang oh itu tidak cantik, itu tidak ganteng. Tuhan tidak melihat itu. Semua kita berharga dan serupa dengan gambar Allah. Kita bersyukur adik-adik karena Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Jadi sekarang kita adik-adik, apapun kehidupan kita, apapun kehidupan orang tua kita mengucap syukur karena kita sudah punya Yesus. Kita harus punya sifat seperti Yesus. Ya, kita punya napas kehidupan. Ya, karena di dalam tubuh kita ini adik-adik ada Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 15 bahwa di dalam tubuh kita ada bait Allah yang terus kita harus jaga, terus kita harus pelihara tubuh jasmani kita ini supaya kita hidup memuliakan Tuhan adik-adik. Ya, adik-adik yang manis bahwa kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi saksi Kristus dan menjadi bercahaya. Jadi kita di mana kita berada, kita jadi cahaya Kristus. Kita harus jadi terang Kristus. Adik-adik, kita jangan lagi ada yang nakal, jangan lagi ada yang malas-malas, jangan lagi yang suka berbohong. Itu semua tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kita harus seperti Yesus. Tuhan Yesus itu rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Adik-adik, tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang dan direndahkan. Ya, karena semua kita berharga di mata Tuhan adik-adik. Kita harus mengakui, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukuri atas kehidupan kita ini adik-adik. Walaupun saat ini ya dunia semakin tidak baik, ada virus corona, tapi itu tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Mungkin adik-adik pikir, saya tidak pergi sekolah, tidak pergi ke gereja, tidak pergi jalan-jalan, tapi Tuhan itu tetap baik adik-adik. Ya, kita masih kesempatan untuk datang beribadah secara online kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik, kita terus mengucap syukur. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Apapun kehidupan kita, bersyukur buat hidup kita saat ini. Kita akan menyaksikan, yuk kita mari menyaksikan film singkat tentang seorang anak adik-adik yang tadinya tidak mengucap syukur kepada Tuhan karena anak ini sudah tidak punya orang tua, ibu bapaknya sudah nggak ada. Tapi saat ini dia mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang terus memeliharanya. Yuk kita saksikan bersama. Kenapa aku gak punya ayah sama ibu, sedangkan teman-teman lain aku punya? Kenapa aku harus hidup sebagai yatim piatu, Nek? Kamu harus sabar, cucuku yang cantik. Ini adalah kenyataan hidup yang harus kamu terima. Tapi aku mau sama teman-teman aku. Lebih baik aku mati aja deh. Jangan bicara seperti itu, cucuku. Hidupmu itu sangat berharga. Tapi kenapa mereka meninggalkan aku? Apakah mereka nggak sayang sama aku? Kedua orang tuamu sangat menyayangi kamu, Cuk.
kedua orang tuamu meninggal dalam kecelakaan, Cu. Waktu itu kamu masih sangat kecil. Lalu, sejak saat itu, nenek membawa kamu dan kamu tinggal bersama nenek sampai hari ini. Tapi aku mau ibunya ayah, bukan sama nenek. Loh, kok kamu tega banget sih, Cu, bilang gitu sama nenek? Nenek ini juga sangat sayang sama kamu. Lebih baik aku mati aja deh supaya aku bisa lihat ayah dan ibu. Kamu jangan bilang seperti itu, Cu. Seharusnya kamu itu bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kamu nafas kehidupan. Aku mau bertemu sama nenek, tapi aku mau pergi aja deh. Kalista, kenapa kamu kelihatan murung sekali hari ini? Apakah kamu ada masalah? Iya nih, aku lagi banyak pikiran. Cerita dong sama aku, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Aku sedih, kenapa aku jadi anak yatim piatu? Sedangkan kalian punya ayah dan ibu. Kalau aku cuma punya nenek. Kenapa hidup aku seperti ini? Kalista, kamu jangan sedih seperti itu. Apapun keadaanmu saat ini, kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kamu harus bersyukur karena kamu masih mempunyai nenek yang selalu setia merawat kamu dari dulu sampai sekarang. Iya sih, tapi aku merindukan keluarga yang lengkap. Iya Kalista, aku ngerti banget perasaan kamu saat ini. Tapi inilah kenyataan Kalista, kamu harus bisa menerimanya. Iya. Kalista, walaupun kamu adalah seorang anak yatim piatu dan kamu hanya memiliki seorang nenek, namun kamu harus ingat satu hal, bahwa kamu masih mempunyai Tuhan Yesus yang selalu membimbing setiap langkah kamu dan menyertai kamu Kalista, sehingga sampai saat ini kamu masih bisa menikmati nafas kehidupan ini. Iya, aku ngerti sekarang. Iya, aku akan berusaha mengucap syukur dalam segala hal apapun. Makasih ya sudah ingatkan aku. Adik-adik, kita telah menyaksikan film singkat itu seorang anak yang tadinya tidak mengucap syukur karena ditinggal kedua orang tuanya, tapi kemudian mengucap syukur. Adik-adik, firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, kita mengucap syukur apapun, segala sesuatu dalam hidup kita mengucap syukur. Adik-adik, mari kita yuk sama-sama mengangkat pujian. Sama-sama mengangkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita mengucap syukur. Mari kita semua tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan
baru kita menerima urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami terus mengucap syukur kepada-Mu buat hidup kami ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah menciptakan kami Tuhan berharga dan serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah adik-adik kami ini terus mengucap syukur kepada-Mu. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, terus mengucap syukur. Karena Tuhan mengasihi anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menyerahkan adik-adik kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, urapi Roh Kudus dengan urapan yang terbesar daripada-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus adik-adik ini Tuhan, hati pikirannya Tuhan. Bila anak-anak ini bertumbuh, berakar dan berbuah menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan. Engkau memakai anak-anak ini menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu, jadi terang Kristus di mana dia berada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu buat kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Berkati seluruh orang tua, anak-anak ini, berkati Tuhan semua Tuhan. Hidup di dalam Engkau Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, setiap keluarga adik-adik ini. Berkati, urapi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kuasa kepada kami untuk menahan segala kekuatan musuh kami, sehingga tidak ada yang membahayakan bagi kami. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, kepintaran, akal budi kepada kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengar firman dan kita percaya Roh Kudus yang terus mengurapi kita, memulihkan hidup kita. Haleluya. Amin. Wah, ini aku paling suka biskuit ini, Fulo. Aku makan baru beli pasti enak. Paling suka deh. Kosong. Siapa yang makan ini? Pasti kerjaan. Aku tahu ini pasti yang makan Kak Nina. Semuanya dihabisin. Aku nggak ditinggalin. Sebel mau marah. Oh iya. Lupa adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya dari Kakak Elis Panggalo yang berfirman bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Oh iya, aku gak jadi marah deh. Aku mengucap syukur karena Tuhan katakan kita harus bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Kita harus bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, karena itu adalah ciri khas anak-anak Tuhan. Kita harus bisa bersyukur. Ya adik-adik, jangan lupa kita harus bersyukur. Yuk adik-adik, sekarang kita mau menyudahi kebaktian kita. Kita tutup mata, kita mau berdoa. Tutup matamu, ikuti Kakak Cynthia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih buat siang ini kami sudah mendengar firman-Mu dari Kakak Elis Panggalo mengenai bersyukur. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi penurut-penurut firman-Mu. Kami bisa bersyukur karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak terima kasih, berkati Kakak Elis, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang melayani di dalam ibadah online pada sepanjang pagi ini.
Dan minggu depan kami mau kembali mendengar firman-Mu. Berikan kesehatan, berikan kekuatan buat kami anak-anak-Mu, supaya kami sehat dan kami menahan semua kekuatan musuh, semua roh sakit penyakit, semua roh virus-virus di udara, roh yang jahat kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami semua, anak-anak-Mu, kakak-kakak sekolah minggu, dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia diberikan kejayaan, diberikan kemakmuran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang cinta Tuhan, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.